Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Oke, ini adalah lanjutan dari penjelasan sebelumnya. Kita akan coba latihan bagaimana cara melakukan uji normalitas. Ya, seperti kita ketahui bersama, uji normalitas ini sangat penting untuk menentukan uji apa yang akan kita gunakan. Apakah jenis uji parametrik atau non parametrik, di mana ketika data terdistribusi normal, maka kita dapat melakukan uji statistik parametrik, sedangkan jika salah satu datanya tidak atau salah satu variabelnya terdistribusi tidak normal, maka kita harus menggunakan uji non parametrik. Baik, ini adalah skema penelitiannya adalah kuasi eksperimen, di mana kita biasa melakukan untuk tujuan mengevaluasi hasil intervensi yang kita lakukan, atau melihat efektivitas dari intervensi yang kita lakukan. Nah, intervensi di sini dalam hal pendidikan kesehatan, baik itu metode atau media. Jadi kita dapat gunakan ini. Ya, sebelumnya juga sudah dibahas ya bahwa uji normalitas ini memang ada dua, dan yang paling terkenal memang yang Kolmogorov-Smirnov. Namun Kolmogorov-Smirnov ini reliable atau baik hasil pengukurannya ketika data atau responden yang digunakan adalah lebih dari 200 sampel atau 200 orang atau 200 data. Sedangkan untuk penelitian kita yang menggunakan kuasi eksperimen dalam hal pemberian intervensi pendidikan kesehatan, dimana jika dilakukan secara tatap muka langsung, maksimal orang yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan intervensi secara langsung itu kurang lebih 30-40 orang ya, ketika diberikan secara langsung intervensinya ya. Jadi tidak mungkin lebih dari 200 orang. Maka kita tidak bisa menggunakan uji Kolmogorov yang tadi. Nah, tapi kita menggunakan uji namanya Shapiro-Wilk. Nah, caranya tidak jauh berbeda dengan Kolmogorov-Smirnov, dan intervensinya juga tidak berbeda, hanya pengambilan nilai keputusan yang berbeda. Oke, kita mulai langkah-langkahnya. Pertama, kita siapkan data yang sudah diinput di dalam SPSS, kemudian digabung di total, di skornya digabung antara pengetahuan antara sebelum dan sesudah, atau sikap atau keterampilan yang ingin kita ujikan. Jangan lupa pretest dan postesnya dibagi sesuai dengan variabelnya masing-masing. Setelah semuanya sudah siap, sudah digabung, baru kita dapat melakukan uji analisis normalitas di masing-masing variabel. Jadi di masing-masing variabel ini semuanya harus diuji kenormalitasannya. Dimana tadi ketika salah satunya data terdistribusi tidak normal, maka kita harus menggunakan uji non parametrik. Oke, langsung saja ini langkah-langkah untuk uji normalitasnya. Pertama, kita buka analyze, klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian bergeser ke kanan ke explore. Nah, sama caranya, sama yang Kolmogorov. Oke. Nah, di sini sebelah kiri kita bisa lihat variabel view yang ada di data SPSS kita. Ini semua variabel yang ada di variabel view di SPSS. Kemudian kita hanya perlu memindahkan variabel yang akan kita ujikan ke dependent list. Apa-apa saja. Bisa kita lakukan semua sekaligus dari total pengetahuan pretest, sikap, keterampilan, posttest, semuanya kita bisa langsung gabung ke dependent list. Bisa saja. Tapi di sini kita kan ingin melihat satu persatu ya. Jadi kita satu persatu saja. Jadi kita mulai dari pengetahuan manajemen laktasi ya. Di sini saya singkat tahu
laktasi, pretest itu adalah kondisinya sebelum intervensi, dan posttest tahu laktasi ini adalah kondisi di mana pengetahuan manajemen laktasi setelah intervensi. Kita gabung, kemudian perlu diklik, kita bisa klik displaynya berdasarkan statistik dan juga plot, bisa dua-duanya atau bisa salah satu, bisa diklik. Nah, lebih baik boleh dua-duanya agar lebih meyakinkan, jadi statistik dan plotnya bisa saling mendukung. Kemudian kita klik plotnya, jangan lupa normalitas plot with test, histogramnya bisa kita klik juga, kemudian continue, dan ini udah siap untuk diuji. Kita klik OK ya, tarang, kita udah ketemu hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada jumlahnya 23 data, nggak ada yang missing dengan total 23. Ada nilai maksimum, minimum, standar deviasi, varian, median, dan sebagainya. Nah, yang paling penting dari uji normalitas yang kita tunggu-tunggu adalah hasil data yang ini, yang tabel yang ini. Ini yang paling kita tunggu-tunggu untuk melihat apakah datanya normal atau tidak. Nah, ini dia. Kita bisa copy untuk ke Word supaya lebih mudah menjelaskannya. Saya akan pindah ke Word. Oke, ini adalah interpretasi dari uji normalitas ya. Baik itu Kolmogorov atau Shapiro, Wilks sama interpretasinya. Nah, karena tadi sudah dijelaskan di awal, kita tidak menggunakan hasil nilai uji Kolmogorovnya, tapi kita menggunakan hasil nilai uji Shapiro-Wilks, karena data kita hanya 23, dimana 23 tidak efektif atau tidak reliable ketika kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini yang kita perlu lihat, kita amati, kita bandingkan, dan akhirnya menemukan kesimpulan adalah nilai signifikansinya, atau kita biasa kenal dengan p-value. Nah, kita mulai dengan interpretasinya ya. Oke, seperti ini. Kenapa di sini? Tunggu sebentar. Ini variabelnya. Tadi ada pengetahuan manajemen laktasi, pretest, dan posttest. Lalu kita copy nilai signifikansinya supaya kita bisa tahu signifikansi atau p-value. Kita copy yang pretest adalah 0,000, kemudian yang posttestnya adalah 0,007. Jadi ya, hasil interpretasinya baik itu Kolmogorov atau Shapiro, dia sama-sama ketika nilai signifikan atau p-value lebih dari alfa atau 0,05, karena kita di bidang masyarakat sosial, maka derajat kepercayaannya adalah 95%, maka alfanya menjadi 5% atau 0,05. Maka ketika nilai signifikannya lebih besar daripada alfa, maka data itu terdistribusi normal, dan kebalikannya. Jadi kita lihat tadi nilai signifikannya 0,5, kita bandingkan dengan alfa. Alfanya 5% ya. Jadi di sini ada 0,005. Nolnya kebanyakan, sorry. Ini juga 0,05. Nah, kita bandingkan apa kesimpulan interpretasinya. Yang ini kurang dari 0,05, maka data terdistribusi tidak normal. Sedangkan yang posttest itu 0,07, sedangkan alfanya adalah 0,05. Berarti sama ya,
data terdistribusi tidak normal. Dua-duanya terdistribusi tidak normal, maka kita dapat memutuskan uji apa yang harus kita lakukan adalah uji non parametrik. Dimana uji non parametrik untuk menilai efektivitas suatu intervensi, dimana membandingkan dua kondisi pretest dan posttest di dalam satu kelompok, maka kita melakukan uji Wilcoxon. Ini adalah interpretasinya. Ya. Jadi teman-teman nanti pun juga jangan heran jika misal salah satu variabelnya, misalkan posttestnya dia terdistribusi normal dan pretestnya tidak terdistribusi normal, tetap menggunakan Wilcoxon. Jadi salah satu variabel saja yang dibandingkan itu menghasilkan data yang salah satunya tidak normal, maka kita harus menggunakan uji non parametrik. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik uji normalitas ini. Jadi kesimpulannya adalah uji normalitas ini akan menentukan uji apa yang akan kita lakukan pada desain penelitian kita atau pada data yang akan kita teliti. Oke, jika ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, tanggapan, silahkan tuliskan komen di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.